Bayangkan rasanya terjebak dalam rindu yang begitu hebat, sampai-sampai satu-satunya jalan keluar adalah sebuah rencana nekat yang melibatkan akting demi bisa pulang ke rumah hanya untuk satu tujuan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kangen banget sama seseorang, sampai rasanya dada tuh sesak, tapi jarak memisahkan dengan sangat kejam? Nah, kali ini aku mau cerita tentang Idan dan Erika, sepasang santri yang lagi diuji sama yang namanya LDR. Idan sekarang lagi jadi guru tugas di luar kota, sementara Erika masih harus fokus mengaji di pondok. Jarak ratusan kilometer benar-benar bikin hati mereka jadi nggak karuan setiap harinya. Idan itu sosok santri yang berdedikasi tinggi banget pas lagi menjalankan pengabdiannya sebagai guru di tempat baru. Tugasnya mulia banget, ngajarin anak-anak mengaji dan berbagi ilmu agama yang udah dia dapat selama bertahun-tahun di pesantren pusat. Tapi, di balik wajahnya yang selalu tenang dan berwibawa di depan muridnya, sebenarnya ada rindu yang sangat mendalam buat Erika. Idan sering banget curi waktu cuma buat nulis pesan singkat yang belum tentu bisa langsung dibalas oleh Erika di sana. Di sisi lain, Erika di pondok pesantren juga nggak kalah tersiksa sama rasa kangennya yang makin hari makin numpuk. Bayangkan saja, biasanya mereka bisa saling sapa atau setidaknya tahu kalau satu sama lain ada di lingkungan yang sama. Tapi sekarang dunianya terasa sunyi. Erika sering banget ngelamun di pojokan asrama sambil bayangin momen manis saat mereka masih sering ketemu nggak sengaja di lorong pesantren. Suara Idan yang dulu sering kedengaran saat muazin, sekarang cuma bisa dia ingat. Hari-hari berlalu, tapi rindu bukannya memudar, malah makin membara, sampai Erika merasa nggak sanggup lagi menahannya sendirian. Akhirnya, muncul sebuah ide yang cukup nekat di benak Erika, karena dia benar-benar sudah berada di titik jenuh yang luar biasa. Dia mulai mengatur siasat dengan berpura-pura sakit, agar bisa diizinkan pulang sementara waktu oleh pengurus pondok pesantrennya. Erika tahu ini mungkin sedikit salah, tapi keinginan buat mendengar suara Idan sudah menutup logika sehatnya. Dengan akting yang cukup meyakinkan, Erika akhirnya berhasil mendapatkan izin pulang karena alasan kesehatan yang katanya perlu perawatan khusus di rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung lari ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat, tanpa memperdulikan rasa lelahnya selama perjalanan pulang. Jantungnya berdegup kencang saat dia mulai mencari nama Idan di daftar kontak ponselnya yang sudah lama tidak dia sentuh. Inilah momen yang paling dia tunggu, kesempatan langka untuk bisa menatap Idan. Saat panggilan video itu akhirnya tersambung, air mata Erika langsung tumpah nggak terbendung melihat wajah Idan muncul di layar kecil tersebut. Idan kaget banget, tapi dia juga nggak bisa menyembunyikan senyum bahagianya yang sangat tulus saat melihat sosok wanita yang sangat dia cintai itu. Mereka nggak banyak bicara di menit-menit awal, cuma saling menatap dengan penuh haru, seolah ingin memastikan kalau ini semua nyata. Suasana haru biru menyelimuti kamar Erika dan juga hati Idan di sana. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat cerita hal-hal kecil yang terjadi selama mereka berpisah jauh di tempat pengabdian masing-masing. Idan cerita tentang kenakalan murid-muridnya, sementara Erika cerita betapa sepinya pondok tanpa kehadiran sosok Idan yang biasanya selalu memberi semangat. Meskipun cuma lewat layar, rasa sakit kangen yang tadinya menyesakkan dada perlahan mulai memudar dan berganti jadi kehangatan. Erika merasa keputusannya buat pulang adalah obat yang paling mujarab. Kisah mereka ini ngajarin kita kalau cinta dan rindu itu memang butuh perjuangan yang gak mudah, apalagi buat para santri yang terikat aturan. Jarak dan waktu mungkin bisa memisahkan raga, tapi hati yang sudah terpaut kuat gak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun juga. Semoga Idan cepat menyelesaikan pengabdiannya dan bisa segera bertemu Erika secara langsung, tanpa harus ada drama pura-pura sakit lagi. Buat kalian yang lagi LDR, tetap semangat ya, karena pertemuan indah pasti datang. Nah, gimana menurut kalian soal perjuangan Erika ini? Jangan lupa ya buat tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari aku.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya.